Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang dengarkanlah permintaan hamba-Mu ini. Izinkanlah aku menyajikan sepotong roti di hadapan-Mu, dan makanlah, supaya engkau kuat untuk meneruskan perjalanan. Tema renungan saat ini adalah sepotong roti untuk jiwa yang letih. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, depresi bukan sekedar perasaan sedih yang datang sesekali. Depresi adalah keadaan ketika seseorang merasakan tekanan batin yang begitu berat hingga ia kehilangan kekuatan untuk melakukan hal-hal sederhana sekalipun. Perasaan terpuruk, cemas, putus harapan, dan kehilangan semangat menjadi ciri-ciri yang sering tampak. Dalam kondisi seperti ini, seseorang seringkali merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Kisah Saul dalam bacaan hari ini menunjukkan gambaran seseorang yang berada dalam tekanan mental yang sangat dalam. Setelah Tuhan menolak dia sebagai raja dan mendengar nubuat Samuel bahwa ia dan bangsa Israel akan kalah dalam peperangan melawan bangsa Filistin, Saul menjadi sangat ketakutan. Tekanan itu begitu besar hingga ia tidak sanggup makan. Tubuhnya lemah, batinnya rapuh, dan pikirannya diguncang rasa cemas yang menghancurkan. Di tengah kondisi gelap itu, muncullah seorang perempuan pemanggil arwah. Meski profesinya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, namun pada momen ini ia menunjukkan tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Ia mendesak Saul untuk makan. Izinkanlah aku menyajikan sepotong roti. Makanlah supaya engkau kuat. Ia tidak memberikan ceramah panjang, tidak menambah tekanan, tetapi ia memberikan sesuatu yang sangat sederhana. Makanan, perhatian, dan ketulusan. Ketika Saul akhirnya mau makan, ia kembali memperoleh kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan langkahnya. Tindakan kecil itu menjadi jembatan pemulihan fisik dan batin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, di sini kita belajar bahwa kadang-kadang kekuatan bagi jiwa seseorang bisa diberikan melalui tindakan sederhana yang tulus. Kita tidak selalu bisa mengubah masalah orang lain, tetapi kita bisa menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Sesuatu yang kecil, mendengar, menemani, mengajak makan bersama, dapat menjadi berkat besar bagi mereka yang sedang letih secara mental maupun rohani. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ada seorang siswi SMP yang bernama Rani yang akhir-akhir ini tampak murung. Ia duduk sendirian saat istirahat. Nilai pelajarannya menurun
dan ia jarang berbicara. Temannya yang bernama Mira memperhatikan perubahan itu. Suatu hari, Mira mengajaknya membeli roti di kantin dan mereka makan bersama. Mereka berbincang ringan, tertawa sedikit, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, Rani terlihat lebih lega. Walaupun Mira tidak tahu semua masalahnya, tindakan kecil itu membuat Rani merasa tidak sendirian. Roti sederhana yang mereka makan bersama menjadi sepotong kekuatan yang meneguhkan hatinya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dari cerita ini menggambarkan bahwa kita tidak harus menjadi psikolog untuk menolong seseorang yang tertekan. Kita hanya perlu punya hati yang peduli dan keberanian untuk bertindak. Mari, ketika melihat seseorang sedang terpuruk, janganlah menghakimi, dekatilah dengan kasih. Jadilah saluran pemulihan melalui hal-hal sederhana dan lakukanlah dengan ketulusan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk menjadi sahabat bagi mereka yang mengalami tekanan dan kelemahan. Ajarilah kami untuk memberi kekuatan melalui kebaikan yang sederhana namun tulus. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.